Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan manajemen risiko mengenai pemindahan risiko kepada perusahaan asuransi kerugian. Pengertian asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Bab 9 Pasal 246 atau disebut dengan KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan ganti rugi terhadap tertanggung atas kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dapat diderita oleh si tertanggung karena suatu peristiwa tidak pasti, tidak tentu, atau secara tiba-tiba di masa mendatang. Saya akan menjelaskan tentang asuransi. Asuransi dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan insurance atau pertanggungan. Jadi, asuransi merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk memberikan jaminan akan suatu hal yang dijanjikan. Nah, bagi pihak pertama itu sebagai pihak tertanggung yang berkewajiban membayar premi kepada perusahaan asuransi. Nah, untuk pihak penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian yang akan terjadi di masa mendatang kepada pihak tertanggung. Jadi, istilah simpelnya itu sedia payung sebelum hujan. Seperti itu pengertian asuransi. Di dalam asuransi terdapat klasifikasi risiko. Yang pertama, risiko murni atau disebut dengan pure risk. Pure risk ini terjadi apabila menimbulkan kerugian dan apabila tidak terjadi maka tidak akan menimbulkan kerugian. Artinya, dalam pengertian risiko murni ini maka kerugian pasti akan terjadi. Contoh, kebakaran, kecelakaan, bangkrut, dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua, risiko spekulatif ini kebalikannya dari risiko murni. Risiko spekulatif masih mengandung dua kemungkinan jika peristiwa itu benar-benar terjadi. Contohnya seperti ketika suatu perusahaan ini berinvestasi ke bursa efek, kemudian yang akan didapatkan dari si perusahaan adalah sebuah keuntungan secara finansial dan juga di sisi lain akan mendapatkan kerugian. Jadi kayak untung-untungan gitu, kadang untung, kadang rugi. Kemudian untuk yang ketiga, risiko khusus atau particular risk adalah suatu risiko yang dampak ataupun penyebabnya hanya mempengaruhi lingkungan pribadi atau lokal, baik secara kuantitas ataupun kualitas. Contohnya seperti pengangguran ataupun seorang pencuri. Ketika seseorang itu mencuri, maka risiko yang akan ditimbulkan hanya mempengaruhi individunya saja. Nah, untuk yang keempat, risiko fundamental atau disebut dengan kebalikannya dari risiko khusus. Risiko fundamental ini akan menimbulkan dampak yang sangat luas. Risiko ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti bencana alam, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Kemudian risiko yang kelima itu risiko individu atau individual risk. Risiko individu adalah berbagai macam kemungkinan yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang dapat mempengaruhi kapasitas finansial seseorang, harta kekayaannya maupun risiko tanggung jawab. Nah, di dalam individual risk ini dibagi beberapa kelompok. Yang pertama itu personal risk, yang kedua adalah property risk, dan yang ketiga adalah liability risk. Dan untuk personal risk ini sering dikaitkan dengan pengaruh suatu hal atau kemungkinan-kemungkinan yang secara langsung akan berdampak pada individu, seperti finansial seseorang. Contoh, risiko pribadi adalah cacat fisik, kehilangan pekerjaan, meninggal dunia, dan lain sebagainya. Dan untuk property risk atau risiko harta merupakan kerugian yang terkait dengan kepemilikan benda akibat kehilangan. Contohnya itu seperti pencurian ataupun kerusakan. Nah, kategori risiko harta ini menjadi dua jenis, yaitu kerugian secara langsung dan kerugian secara tidak langsung. Dan yang terakhir adalah risiko tanggung gugat, liability risk, merupakan risiko tanggung jawab yang harus kita berikan kepada pihak lain. Dengan kata lain, risiko ini untuk menanggung kerugian orang lain akibat ulah atau hal yang kita sebabkan. Contohnya itu seperti kecelakaan, ketika kita ataupun Anda menabrak orang lain, maka hal tersebut disebut dengan risiko tertanggung gugat. Gitu. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup asuransi kerugian.
Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang perasuransian, pada pasal 2 ayat 1 membahas tentang ruang lingkup usaha perasuransian yang menyebutkan bahwa perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan dua kegiatan. Yang pertama adalah usaha asuransi umum, yang termasuk usaha asuransi umum ini adalah meliputi lini usaha asuransi kesehatan dan juga lini usaha asuransi kecelakaan diri. Serta yang kedua adalah usaha reasuransi untuk perusahaan asuransi umum yang lain. Maksudnya adalah istilah dari reasuransi ini adalah istilah yang digunakan saat satu perusahaan asuransi melindungi dirinya sendiri terhadap risiko asuransi dengan memanfaatkan jasa dari perusahaan asuransi yang lain. Kemudian, apa sih pengertian asuransi kerugian? Jadi, asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan perlindungan kerugian finansial pada objek yang diasuransikan akibat adanya kejadian berbahaya. Biasanya objek yang diasuransikan ini adalah berupa harta benda atau aset. Objek tersebut yaitu biasanya berupa rumah pribadi, kemudian tempat usaha, gedung, barang, hingga proyek bangunan. Lalu berdasarkan jenisnya, asuransi kerugian itu ada 3. Yang pertama adalah asuransi kebakaran. Asuransi kebakaran ini memberikan penggantian jika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran. Objek yang diasuransikan bisa berupa barang atau harta benda berupa bangunan. Yang kedua ada asuransi pengangkutan barang. Asuransi pengangkutan barang memberikan perlindungan jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang dalam proses pengangkutan barang, baik melalui jalur darat, laut, maupun jalur udara. Kemudian yang terakhir ada asuransi aneka. Asuransi aneka ini secara sederhana adalah perlindungan yang diberikan selain yang sudah ada dalam asuransi kebakaran dan asuransi pengangkutan barang. Di antaranya itu ada asuransi pencurian, ada asuransi kecelakaan diri, dan asuransi perjalanan. Nah, lalu apakah manfaat dari asuransi kerugian ini? Jadi asuransi kerugian ini mempunyai 3 manfaat umum. Yang pertama, memberikan perlindungan dan rasa aman. Yang kedua, berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Kemudian yang ketiga adalah pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Tentang dasar-dasar hukum asuransi yang ada di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang perasuransian. Nah, ada sekitar 11 ruang lingkup undang-undang ini. Yang pertama adalah ketentuan umum dan ruang lingkup asuransi. Yang kedua ada jenis usaha asuransi. Yang ketiga ada bidang usaha perasuransian. Yang keempat ada ruang lingkup usaha perasuransian. Yang kelima ada penutupan objek asuransi. Yang keenam ada bentuk hukum asuransi. Yang ketujuh ada kepemilikan perusahaan asuransi. Yang kedelapan ada perizinan usaha. Yang kesembilan ada pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perasuransian. Yang kesepuluh ada kepilitan dan likuidasi. Dan yang kesebelas ada ketentuan pidana. Selanjutnya kita juga bakal membahas tentang KUHP atau Undang-Undang Hukum Pidana pasal 1320 dan 1774. Nah, pasal 1320 ini berbunyi, untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Selanjutnya, pasal 1774 berbunyi, suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Kitab Undang-Undang Hukum dan selanjutnya ini tentang bab 9 pasal 246. Nah, asuransi atau pertanggungan itu adalah perjanjian di mana petanggung mengikat dirinya terhadap tertanggung yang memperoleh premi. Nah, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992. Secara garis besar, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 ini berisi tentang ketentuan umum ruang lingkup asuransi, penentuan objek asuransi, perizinan usaha perasuransian, kesehatan keuangan perusahaan asuransi, dan penyelenggaraan usaha perasuransian.
Selanjutnya yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999. Itu adalah perubahan pertama tentang Peraturan Pemerintah yang sebelumnya, yaitu Nomor 73 Tahun 1992. Nah, ini mengandung perubahan terhadap beberapa pasal dari undang-undang sebelumnya yang telah disesuaikan dengan kondisi perkembangan perekonomian Indonesia. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas poliasuransi. Nah, poliasuransi itu adalah dokumen mengenai hak dan kewajiban para pemegang polis terhadap asuransi. Nah, asuransi juga diatur dalam UU Perasuransian nomor 40 tahun 2004, yaitu adalah pemegang polis adalah pihak yang mengikat diri atau melakukan perjanjian dengan perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan sebuah perlindungan ataupun pengelolaan terhadap resiko yang mungkin akan timbul baik untuk dirinya sendiri, tertanggung, ataupun pihak lain. Polis asuransi wajib dibaca seperti pada ilustrasi di atas. Saya menggambarkan salah satu perusahaan asuransi di Indonesia, di mana pada lembar pengajuan polis itu ada lembar manfaat. Dalamnya saya memberikan sebuah perhatian khusus yang saya kotak merahin. Di situ ada sebuah catatan penting atau di dalamnya berisi ilustrasi mengenai hal tersebut bukanlah polis gitu, sehingga tidak menjadi sebuah aturan atau mungkin bisa berubah. Nah, saat pemegang polis mempunyai polis, itulah polis yang asli atau ketentuan yang asli, sehingga para calon tertanggung itu atau nasabah berpegang teguh pada polis tersebut. Nah, selanjutnya poin penting dalam polis. Nah, sebelum kita mengajukan polis, kita harus tahu nih 6 poin penting ini. Nah, yang pertama, hak mempelajari polis. Kita mempunyai hak untuk mempelajari polis sejak polis diterbitkan oleh pihak asuransi. Di lamanya kita dapat mempelajari polis ini adalah 14 hari. Yang kedua, ada data pemegang dan tertanggung. Karena polis ini adalah dokumen yang legal, maka pihak nasabah atau calon pemegang polis harus memastikan data-data tersebut itu adalah data akurat dan benar, sehingga ini merupakan poin penting dari sebuah polis. Nantinya jika terjadi musibah dan akan dilakukan klaim, pihak asuransi berpacu atau bertitik pada data tersebut. Nah, jika data tersebut melakukan kesalahan atau sampai ada yang salah, maka proses pembayaran klaim tidak dapat dilakukan. Nah, yang ketiga itu ada manfaat asuransi. Hal-hal penting dalam manfaat asuransi ada 5. Yang pertama itu jumlah biaya uang pertanggungan atau UP. Yang kedua masa waktu pertanggungan. Yang ketiga adalah biaya rawat kamar per hari. Yang keempat itu adalah manfaat asuransi tambahan. Dan yang kelima adalah cara pengajuan dan batasan waktu pengajuan. Nah, cara pengajuan dan batasan waktu pengajuan ini adalah 90 hari. Premi, ketentuan premi itu ada 2. Yang pertama itu jumlah yang harus dibayarkan, meliputi periode pembayaran ataupun cara pembayaran ataupun dengan mata uang pembayaran. Yang kedua itu adalah ketentuan terlambat membayar premi. Nah, di sini dinamakan dengan grace period. Grace period adalah 1 bulan setelah batas waktu pembayaran premi yang tidak dibayarkan. Pengecualian ini adalah klaim bisa ditolak jika ada 8 hal. Yang pertama itu karena terjadinya peperangan atau darurat wilayah. Yang kedua itu terjadinya pemogokan, huru-hara, kekacauan gitu di dalam negeri. Yang ketiga itu ada tugas kemiliteran dan kepolisian yang dilakukan oleh tertanggung. Asuransi tidak dapat mengasuransikan tertanggung tersebut kecuali jika mengajukan premi tambahan. Nah, tindakan bunuh diri, menyakiti diri sendiri secara sadar ataupun tidak sadar, ataupun dapat hukum pidana berupa hukuman mati dari pengadilan karena melakukan tindakan kejahatan. Yang selanjutnya itu yang kelima itu menjadi tugas sebagai awak pesawat, tidak dapat mengasuransikan atau mengklaim setiap musibahnya kecuali jika mengajukan premi tambahan. Yang keenam itu ada pekerjaan atau aktivitas olahraga yang berisiko kecuali mengajukan premi tambahan. Yang ketujuh itu akibat minuman keras
alkohol, sabu, narkoba, dan lain sebagainya. Yang kedelapan itu akibat dari sakit, penyakit atau infeksi. Asuransi hanya dapat mengasuransikan jika tertanggung mengalami cacat tubuh atau tubuh yang terpotong akibat kecelakaan. Mohon maaf ya. Nah, di selanjutnya itu ada yang keenam, pengurangan biaya. Nah, biaya juga kenapa sensitif? Karena mengurangi sebuah manfaat. Nah, biaya dalam asuransi ini ada 5. Yang pertama, biaya pemeliharaan. Di sini sudah termasuk ke dalam premi dasar sebuah asuransi. Nah, di sini biaya pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar sejumlah agen atau sebuah perusahaan asuransi tersebut. Nah, yang kedua itu ada biaya perorangan dasar. Biaya perorangan dasar adalah biaya yang sudah ditentukan menurut jenis umur, kelamin, dan lain sebagainya yang akan dipotong dari setiap unit nilai polis. Nah, selanjutnya itu adalah biaya perubahan alokasi dana tertanggung atau switching. Jika saat kita melakukan switching atau perubahan data tertanggung, ini yang keempat itu ada biaya bulanan. Biaya bulanan adalah biaya administrasi yang akan dibayarkan kepada asuransi gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada biaya pengelolaan dana per tahun gitu. Jadi ada biaya bulanan dan biaya per tahun. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jika ada pertanyaan, persilahkan.